Halo adik-adik. Jadi kali ini kita akan membahas Olimpiade Fisika Mingguan week 22 untuk tingkat SMA. Soal yang kita bahas adalah soal buatan saya sendiri. Yang saya ambil dari inspirasinya saya ambil dari salah satu event Olimpiade di Amerika, lalu saya kembangkan. Nah, jadi soal ini menanyakan nilai dari percepatan yang bisa dimiliki oleh silinder, di mana silinder ini diharapkan untuk slip tetapi tidak menggelinding. Jadi dia itu punya kecepatan linear tetapi tidak punya kecepatan slip. Nah, diketahui massa silinder itu 1 kg, jari-jari R kecilnya tempat talinya itu terlilit itu adalah 10 cm dan jari-jari R besarnya yaitu jari-jari silindernya itu adalah 30 cm. Dan diketahui gravitasi nilainya 9,8. Nah, maka cara yang menggunakan untuk mengerjakan soal ini, kita andaikan dulu silinder ini menggelinding tanpa slip. Maka jika silinder ini menggelinding tanpa slip, maka titik putarnya itu ada di bawah, yaitu di titik P. Gitu. Ayo, kenapa kok di titik P? Coba dipikirkan. Sehingga syarat agar dia menggelinding atau syarat agar dia tidak menggelinding itu torsi di titik P ini harus 0 ya. Jadi torsi di titik P itu harus 0. Maka saya bisa menuliskan sigma torsi di titik P. Sebentar. Sigma torsi di titik P itu sama dengan 0. Nah, gaya-gaya yang ada di sini kita bisa gambarkan. Yang pertama adalah gaya gravitasi. Sudah jelas 0. Kenapa? Karena gaya gravitasi itu selalu mengarah ke bawah ya, sehingga pasti akan melewati titik P tersebut, sehingga lengan momennya itu pasti 0. Jadi di sini ada gaya gravitasi, kemudian ada gaya normal yang juga sudah pasti 0 ya. Lalu dia licin sehingga tidak ada gaya gesek. Gitu. Ada lagi satu gaya yaitu tegangan tali seperti ini. Gitu. Nah, maka satu-satunya gaya yang bisa membuat torsi itu tidak 0 itu adalah gaya tegangan tali. Apa maksudnya, Pak? Apakah maksudnya itu tegangan talinya itu 0? Tidak, tegangan talinya nggak boleh 0, karena kalau 0 maka benda akan diam. Gitu kan? Padahal yang ditanyakan adalah percepatan maksimum. Jadi secepat-cepatnya ditarik, sekuat-kuatnya ditarik, gitu. Sehingga T tidak boleh 0. Maka bagaimana agar T yang tidak 0 itu menghasilkan torsi yang 0? Jawabannya adalah sama seperti W dan N, yaitu lengan momennya yang harus 0. Bagaimanakah tali itu bisa memiliki lengan momen 0? Sebenarnya gambar ini adalah gambar jebakan ya. Karena kalau kita misalkan menggambarkan secara benar, maka tegangan talinya itu tidak ditarik dari bawah. Coba saya perbesar ya biar lebih jelas gitu. Ini, misalkan tegangan talinya kalau saya gambar dari bawah, dari titik yang paling bawah, lalu membentuk sudut theta. Bisa gini. Apa ini? Dia itu nembus, talinya itu nembus bagian tempat dia melilit. Kan nggak mungkin. Gitu. Maka titik kontaknya itu harus selalu bersifat tangensial. Apa itu? Tangensial itu tegak lurus dengan jari-jari. Maka misalkan tali tersebut membentuk sudut theta, misalkan titik kontaknya di sini ya. Ini. Nah, tali itu harus ini. Theta. Kalau kita tarik dari jari-jari, ini harus 90 derajat. Itu namanya bersifat tangensial. Kalau kita mengeset nilai theta tertentu, sehingga kalau misalkan ini kita panjangkan, maka kena dengan lantai tempat titik kontaknya atau titik P tadi ya. Kalau kita panjangkan, ini agak miring sedikit, tapi kira-kira kayak gitu.
kalau kita panjangkan mengenai titik P, maka lengan momen untuk tegangan tali ini itu akan 0 berapapun nilai tegangan talinya. Gitu. Jadi ini adalah syaratnya. Maka kita harus cari dulu berapa sudut yang menghasilkan lengan momen 0 ini. Gitu. Nah, ini kan theta ya. Sebentar. Nah, ini kan theta. Kemudian kalau misalkan saya tarik dari pusat silinder sampai ke titik P, maka sudut yang dibentuk antara jari-jari dengan garis vertikal ini itu juga theta. Silakan dipikirkan, kok bisa seperti itu. Dan karena ini 90 kan, maka sebelah sini juga 90. Maka kita punya segitiga. Segitiga itu akan saya warnai dengan warna kuning. Nah, kayak gini. Ini segitiganya. Sehingga dari sini saya bisa mendapatkan hubungan kosinus. Yaitu bahwa kosinus theta itu nilainya adalah R kecil dibagi R besar. Nah, gitu. Berarti nilai tetanya itu adalah cos pangkat min 1 R kecil dibagi R besar. Lalu sin tetanya gimana? Kalau sin tetanya easy. Kita bisa menggunakan hubungan identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat theta ditambah dengan cos kuadrat theta sama dengan 1. Kalau cosnya kita ganti, maka sin theta itu adalah akar 1 min R kecil kuadrat dibagi R besar kuadrat. Nah, kayak gini. Oke ya, clear ya. Kemudian, ini kita sudah menemukan bagaimana syarat tegangan tali tersebut diarahkan. Kita belum tahu besarnya berapa, yang penting arahnya itu harus membentuk sudut theta sama dengan cos pangkat min 1 R kecil per R besar. Arahnya itu ya. Jadi berapapun nilai tegangan tali, dengan kondisi seperti ini, maka silindernya tidak slip. Dengan catatan, bukan silindernya tidak slip, tapi silindernya tidak rolling. Dengan catatan, silindernya tidak boleh terangkat. Gitu. Kenapa? Karena kalau terangkat, dia pasti rolling. Ya, karena nggak ada yang menopang di bawahnya, maka dia pasti jatuh akan menginjing ke bawah gimana pun posisi talinya. Nah, itu yang kita gunakan syarat kedua, yaitu bahwa silinder tidak boleh terangkat. Artinya apa kalau silinder tidak boleh terangkat? Kalau kita membuat sumbu XY seperti ini, maka sigma FY sama dengan 0. Kalau ini tegangan tali T, maka kita bisa komponenkan bagian vertikal di sini itu adalah T sin theta. Lalu bagian horizontalnya itu adalah T cos theta. Gitu. Nah, maksimal atau dia tidak terangkat itu kondisi kritisnya bagaimana? Yaitu ketika gaya normalnya sama dengan 0. Dia itu nempel dengan lantai tapi tidak menekan, kayak PHP gitu. PHP kayak teman kalian, janjian tapi nggak datang. Jadi kita masukkan gaya-gaya arah vertikal, arah atas itu positif, bawah negatif, berarti T sin theta dikurangi dengan W sama dengan 0, sehingga kita dapatkan bahwa T maksimal yang akan menjaga silinder tidak terangkat dari tanah itu adalah W per sin theta, yaitu sama dengan M kecil G dibagi sin theta adalah akar 1 min R kecil kuadrat dibagi R besar kuadrat. Nah, seperti ini. Nilai T ini kita bisa komponenkan ke bagian horizontalnya untuk mendapatkan percepatan. Nah, untuk sumbu horizontalnya ini atau sumbu X-nya ini itu tidak boleh 0. Ya pasti tidak 0. Sehingga kita tuliskan sama dengan MA. A inilah yang ditanyakan. A di sini adalah A maksimum. Kenapa kok A maksimum? Karena kita sudah mengambil kondisi kritis, yaitu syarat N sama dengan 0. Gitu. Berarti sigma F-nya cuma satu gaya karena dia licin yang di bawah ya. Berarti T cos theta sama dengan MA. T-nya langsung kita substitusi jadi MG per akar 1 min R kuadrat per L besar kuadrat. Ini kali dengan cos theta sama dengan MA. Cos theta-nya pun bisa kita substitusi, yaitu MG dibagi akar 1 min R kuadrat per L besar kuadrat. Kayak gini dikali dengan R kecil per R besar sama dengan MA. Nah, di sini A-nya bisa coret. Oh, kok A-nya? M-nya bisa
coret. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan nilai A, yaitu percepatan dari benda, yaitu sebesar A sama dengan G dibagi akar 1 min R kecil kuadrat per R besar kuadrat. Ini dikali R kecil per R besar. Nah, ini tinggal dimasukkan angka-angkanya ya. Nanti bla 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 meter per second kuadrat.